Oke, baiklah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai recycler view. Jika sebelumnya kita sudah membuat recycler view dalam bentuk list, kemudian juga sudah membuat recycler view dalam bentuk grid, ya. Kemudian untuk kali ini kita akan membuat recycler view-nya dalam bentuk card view. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di layar, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di card view ini dia mirip seperti list, namun ada tambahan-tambahan button ya, atau komponen lainnya. Jadi bisa di custom ke depannya. Oke, kita akan mulai. Jadi untuk membuat item card view ini, jadi kita perlu menambahkan satu layout. Di sini kita beri nama item card view hero. Nah, kita buka Android Studio-nya, kemudian kita akan tambahkan di folder res, ya. Kemudian kita buka di folder layout, klik kanan, new layout resource file. Oke, di sini kita beri nama item card view hero. Hero ini pahlawan ya, pahlawan dalam bahasa Inggris. Oke, setelah kita buat item card view-nya, nah ini kita akan ambil resource-nya dari file Word-nya ya. Jadi kita salin saja. Kemudian kita pindah ke bagian code ya. Jadi di sini kita ubah menjadi code. Kemudian kita paste di sini. Oke, kita lihat tampilannya. Nah, jadi item card view ini adalah item per listnya ya, atau per daftarnya. Jadi di sini akan dibuat berulang. Oke, akan dibuat berulang sebanyak jumlah datanya. Dan nama pahlawan dan deskripsinya ini bisa berubah-ubah sesuai dengan data yang ada. Nah, untuk tampilannya ya, ini sebenarnya bisa kita custom, misalnya kita geser ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit ya. Nah, ini bisa kita buat misalnya fotonya ya kan di sebelah kanan. Nah, kalian tinggal atur saja di desainnya. Ya, tinggal atur saja di desainnya. Namun di sini yang terpenting adalah kita memiliki 3 variabel ya, sesuai dengan kelas hero. Jadi di sini ada 3 variabel yang akan kita ubah ya sesuai dengan datanya. Oke, setelah kita buat item listnya, sekarang kita akan menambahkan adapter. Sama seperti list hero dan grid hero. Jadi setiap kita membuat daftar ini, kita buat adapternya. Ya, kita klik new, kemudian kita buat Kotlin atau file. Nah, di sini kita buat kelas ya. Nah, penamaannya jadi hampir mirip, tinggal dirubah saja menjadi card view hero adapter. Oke. Nah, sebelumnya juga sudah saya jelaskan mengenai adapter ini. Jadi adapter ini ya, dari arti katanya sebenarnya sudah jelas ya, adapter ya. Jadi dia akan menyesuaikan ya, menyesuaikan data yang ada itu ya kan. Kemudian dia akan menginflate. Inflate ini adalah mengubah tampilan list yang bawaan dari Android Studio ya menjadi tampilan yang disesuaikan ya, makanya diadapt ya, diadapt atau diadapter ya, disesuaikan dengan list yang kita inginkan yang tadi ya, yaitu item card view hero. Oke, kita enter di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sini parameternya dulu ya, parameternya private file di sini hero ya. Jadi sini kita list hero-nya, private file list hero, kemudian ini tipe datanya array list. Nah, kemudian dia mengacu ke kelas hero. Oke, kemudian setelah kita buat parameternya, ini akan kita buat parent-nya. Jadi
kita akan hubungkan dengan recycler view adapter ya. Jadi sini kita panggil recycler view dot adapter. Oke, kemudian kita buat di sini card view hero adapter dot card view holder. Oke, setelah kita buat seperti ini, kita tambahkan buka kurung tutup kurung ya di akhir. Lalu di sini kan masih merah, kita alt enter. Lalu kita klik implement member. Karena kan kita parentnya itu parent class itu recycler view, kita implement member yang diwajibkan di recycler view. Kita implementasikan metode-metode ini ya. Nah, sampai sini ini belum selesai ya. Jadi kita tambahkan di sini card view holdernya belum ada. Jadi kita buat kelas card view holder. Ya, ini adanya di dalam kelas yang sama ya. Jadi kita pilih, saya ulangi ya. Alt enter, kemudian kita klik create class card view holder, lalu kita buat sini pilih yang bawahnya ya, card view holder hero adapter. Kalau yang atas itu untuk yang terpisah, file yang terpisah. Jadi kita buat kelasnya di dalam kelas ini. Oke, sudah kita buat seperti itu. Nah, selanjutnya di card view holder ini ya, kita tambahkan di sini ya. Nah, ingatnya ke sini. Card view holder, oke, item view ya, item view. Kita buat parameter item view. Oke, item view dia tipenya view. Kemudian kita buat ke parentnya ke recycle view holder ya. Nah, ini kita import saja, import alt enter lagi, kemudian ke view holder. Nah, di sini kita buat parameternya item view. Oke. Nah, ini posisinya sebenarnya boleh di atas ya, boleh juga di bawah. Jadi kalau yang di Word saya itu di bawah sini. Oke, sekarang kita akan memasukkan metode-metodenya ya. Di sini belum ada perintah apapun. Jadi yang pertama ini kita tambahkan untuk di sini ada onCreate view holder ya, onCreate view holder. Jadi bisa kita tambahkan sintaks ini. Oke, ini masih merah, kita alt enter saja, kita import ya. Nah, untuk yang ini ya, ini fungsinya dia akan mengubah tadi ya, mengubah layout listnya menjadi item card view hero. Jadi sinilah pemanggilannya. Kemudian count ini akan menghitung ya, menghitung jumlah data hero yang ada. Jadi ini bisa langsung saja seperti ini ya, tidak perlu di dalam. Kalau kemarin kan kita buat di sini return, kemudian list hero size. Oke, seperti ini. Tapi bisa juga kita langsungkan. Jadi di sini kita tidak buat buka kurung kurawal, langsung saja misalnya di sini list hero size. Nah, bisa seperti itu. Karena di sini cuma mengembalikan nilai size-nya saja. Jadi di Kotlin ini bisa dipersingkat. Oke, untuk onBind view holdernya, nah di sini kita buat position holdernya ya. Jadi di sini kita akan menampilkan position holdernya. Ya, nanti ini akan berhubungan dengan kelas card view holder. Makanya bindnya masih merah. Nah, sekarang kita akan buat di sini function untuk bind, kemudian kita buat di sini hero. Oke, kita lihat ya, nanti yang tadinya merah bindnya menjadi hilang karena kita sudah panggil bindingnya. Jadi ini kalau bahasa Indonesia itu mengikat ya, mengikat. Tujuannya adalah mengetahui posisi dari yang user lihat ya, yang user itu pada saat di scroll. Jadi
Nah, di sini akan memberitahu position yang lagi dilihat oleh user. Oke, selanjutnya kita tambahkan di sini udah di card view holdernya. Nah, disinilah yang mengubah data yang ada itu menjadi tampilan card view. Jadi di card view holder inilah ya prosesnya. Nah, sekarang kita panggil with item view. Tujuannya adalah ini akan mengambil ID-ID ya yang ada di item card view hero ini. Jadi di sini ya kita bisa panggil misalnya untuk TV item name-nya ya. TV item ini text view, TV item name. Nah, ini kalian pilih yang card view hero. Nah, ini kan adanya di layout tadi kan. Jadi ID-nya bisa dipanggil ya. Nah, ini karena sama ID-nya, ini hati-hati ya. Jadi di sini yang kita pilih adalah yang item name-nya berasal dari item card view hero. Bisa dilihat di sini. Ada di sebelah kanannya. Oke, kemudian teks. Nah, kita ubah teksnya menjadi hero name. Nah, seperti ini. Jadi di sini prosesnya ya, kita menubah name-nya, kemudian kita ubah untuk gambarnya ya. Gambarnya di sini kita ubah, ini Alt Enter, glide-nya, kemudian Alt Enter juga untuk request option-nya. Nah, tadi ID-nya IMG item foto ini ya kan. Nah, ini karena kita sudah ambil dari card view hero, maka ini akan otomatis ke card view hero. Oke, selanjutnya setelah ini gambar ya sudah kita masukkan, nama pahlawannya sudah kita masukkan, kemudian description-nya ya. Jadi TV item description. Oke, tipe item description, kemudian kita buat di sini sama dengan hero description. Oh, teksnya belum ya, teks. Oke, karena atribut teks yang kita rubah ya di sini. Nah, hero description ini dapat dari mana? Dia dapatnya dari sini ya. Jadi ini yang kelas inilah yang menyediakan data-datanya. Nah, kelas ini tadi kan sudah dipanggil di main activity ya. Di main activity sudah dipanggil, datanya menjadi data yang strukturnya seperti ini. Kemudian di sini kita panggil lagi itemnya. Oke, setelah kita buat datanya ya, di sini kan kita memiliki button. Jadi di button itu kita akan tambahkan perintah sederhana. Di sini kita gunakan toast ya. Toast ini dia akan menampilkan seperti message box ya, message box kecil di bawah dan akan menampilkan bahwa hero tersebut itu diklik ya. Diklik atau di sini akan muncul kamu memilih hero mana. Nah, kemudian kalau misalnya yang button favorit, tadi ada dua button favorit dan button share. Nah, di situ akan muncul favorit nama hero-nya, kemudian yang share nama hero-nya. Oke, cara membuatnya ya di sini kita tinggal buat saja button share ya, set on click listener, kemudian kalian pilih yang ini ya, ada titik-titiknya sini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ya kita buat toast. Nah, ada toast. Kemudian make text. Make text di sini kita ada beberapa parameter yang harus diisi. Yang pertama itu adalah konteksnya. Jadi di sini kita buat item view context. Kemudian yang kedua ini parameter kedua itu adalah teks yang akan tampil. Ya, teks yang akan tampil. Karena ini button share, misalnya kita buat ini share, kemudian dollar, ya. Kemudian di sini hero name-nya. Kita tampilkan hero name-nya. Kemudian yang terakhir itu adalah lama dari message itu tampil. Jadi di sini kita buat terus lengthnya ada long, ada yang short. Jadi kalau misalnya short berarti bentar ya kan, kalau long itu lama tampilnya.
Karena kan massive view-nya itu tidak tampil terus, dia akan hilang ya dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi button favorit, kemudian set on click listener. Nah, di sini kita buat toast juga, make text, item view, context ya. Kemudian di sini favorit, nah, ini variabel hero name akan tampil. Kemudian koma lagi, terus no, boleh ya, kalau mau stop juga boleh, mau ulang juga boleh. Kalau saya sengaja dibuat lama supaya kelihatan ya. Kemudian yang terakhir itu item view ya. Jadi item view ini itu yang tampil pada saat kita klik di tempat description-nya ya. Kan kalau ini pada saat kita klik di button, kalau ini pada saat di description-nya. Oke, kita terus make text, item view, konteks. Nah, di sini kita buat kamu memilih hero. Oke, seperti ini. Kemudian terusnya kita buat. Nah, ini sudah selesai untuk adapternya. Nah, sekarang kita akan buat di main activity untuk memanggil adapter ini. Jadi kita buat di main activity. Nah, di sini ini mirip dengan linear layout ya sebenarnya ya, untuk pemanggilannya. Jadi kita masih menggunakan linear layout. Ya, jadi di sini kita bisa copy dari sini ya, atau dari Word juga boleh. Nah, seperti ini. Ini kita ganti recycle-nya menjadi card view. Oke, so recycle card view, kemudian ref heroes ya. Nah, list hero adapter ini kita ganti ya jadi card view adapter. Card view hero adapter, kemudian di sini menjadi card view hero adapter. Oke, sudah berubah seperti ini, adapternya tinggal diganti dan menjadi card view. Nah, kenapa saya copy dari sini ya supaya kalian bisa tahu ya sebenarnya ini sebenarnya linear layout ya. Kemudian di sini hanya diganti adapternya saja ya, diganti adapternya menjadi card view hero adapter. Oke, selanjutnya kita tinggal panggil. Kapan ini dipanggil? Yaitu pada saat menu yang di kanan atas itu kita klik. Jadi di sini adanya di sini ya, kita tambahnya di bagian ini. Oke, jadi di sini kita tambahkan show please record card view. Oke, ini sudah selesai ya, sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tampilannya menjadi lebih cantik lagi, yaitu kita akan menambahkan title ya di setiap perpindahan view. Jadi kita perlu tambahkan di sini private var title, kita buat sini model list. Oke, kemudian di sini kita tambahkan support action bar. Jadi pada saat ini ya, pada saat dia tampil itu title yang itu di action bar bagian atas yang ini ya. Nah, yang atas ini akan berubah-ubah seperti yang tampil di layar ini. Jadi ada model list, dia akan berubah title menjadi model list, card view menjadi card view. Tujuannya itu. Nah, sekarang kita tambahkan di bagian mainnya, ini untuk yang awal ya, menjadi model list. Kemudian untuk yang perpindahannya kan di sini triggernya adalah menu yang di atas. Jadi kita tambahkan title untuk yang pertama model list ya. Yang kedua itu titelnya yaitu mode
grid. Kemudian yang terakhir detailnya yaitu mode card view. Oke, kemudian setelah ini ya, tambahkan setelah when, kita tambahkan di sini sama seperti di atas tadi, support action bar. Title-nya kita rubah menjadi title yang dipilih, title ini. Oke, ini sudah selesai ya, ini tinggal dijalankan saja. Jadi ini tinggal dijalankan. Nanti kalian bisa klik menu yang di kanan atas pada aplikasinya, nanti dia akan berubah tampilannya menjadi card view. Nah, kita akan coba ya. Oke, setelah dijalankan ini akan tampil seperti ini ya. Jadi untuk yang pertama itu yang mode list, kemudian kita rubah menjadi mode grid ya, tampil seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah mode card view. Nah, kita lihat ya, listnya menjadi ada buttonnya di sini. Oke. Oh, ini ada yang lupa sedikit ya, jadi harusnya pada saat diklik ini muncul teks, jadi kalian tambahkan di card view hero adapter ya, ini ada yang sedikit lupa ya, tinggalan, jadi di sini tambahkan .show, kemudian ini juga tambah .show, juga tambah .show. Oke, setelah ditambahkan .show ya semuanya, lalu kita apply. Oke, ini prosesnya yang di bagian bawah ya. Oke, setelah di apply ini berhasil, kita lihat lagi di card view-nya, kita coba klik. Oke, ini muncul di bawah ya, kamu memilih Ahmad Dahlan. Kemudian pada saat saya klik favorit Ahmad Dahlan, pada saat kita klik share Ahmad Dahlan ya, kita coba ke bawah lagi. Misalnya kita buat di sini Gatot Subroto, di sini favorit Gatot Subroto. Oke, kita sudah berhasil membuat tampilan card view ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih ya. Selamat belajar.